Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Semoga kita semua istiqomah sampai jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di Masjid Al-Qudus Mukarram As-Satidina Al-Kiram. Kami hormati muliakan ustaz-ustaz kami, para PKM, saudara kami, para alim ulama masyarakat, dan semua saudara-saudari seiman sebangsa setanah air. Mudah-mudahan kita hari ini jumpa di Komplek Karpet ya Pak ya. Nanti kita jumpanya di Komplek Taman Surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin saya yang di sini bersama Ustaz yang ganteng ini, kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal. Tahu Bu? Di Tunggal, samping sosro, lewat situ. Tapi kami nggak pas sosro Bu. Jadi dapat salam ayah bunda semua dari ketua yayasan, dari keluarga besar Perguruan Tinggi Tunggal. Mohon izin tidak bisa hadir membarengi kami. Kamilah yang diutus turun. Insya Allah rutin setiap tahunnya dalam program Safari Ramadan ke masjid-masjid dalam rangka bersilaturahmi kepada masyarakat. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Jadi Bu, ini sebelum kita masuk tausiah atau mengizinkan hasanah nasihat-nasihat Ramadan yang akan dibawakan Ustaz muda kita, salah satu guru di SMK di Tunggal, ini Ustazuna Ade Rizki Sayuda, insyaallah dokter insyaallah ya. Ini Bu adalah sebuah momentum berharga bagi kami untuk bisa menciarkan kepada yang muda semuanya, apalagi yang memiliki anak tangguh-tangguh juga remaja-remaja, karena ada 4 sekolah dia sambil bukan itu, ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada SMK, dari mulai bisnis manajemen, kemudian musiknya, otomotifnya. Program unggulannya luar biasa. Kami baru memberangkatkan beberapa siswa itu dapat program beasiswa studi tur ke luar negeri karena juara umum. Ada juga yang sedang proses untuk penempatan kerja di Jepang dan sekitarnya bagi siapa yang ingin berkarir di luar negeri Pak. Jadi ada mereka tuh dapat tawaran. Kalau di sini Bu bulanannya Masya Allah, guru aja Pak, luar biasa kan. Kalau di sana Pak, wah sejahtera. Ada kami dengar itu 30 sampai 40 lah 1 bulan. Nanti kalau ibu bapak nggak jumpakan kami, berarti kami juga ada di sana lah itu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara program-program di Tunggal Bu, yang lainnya adalah mana tahu nih, bukan mau nyampaikan sama keponakan, sama anak-anak tetangga yang lain. Itu ekstrakurikuler kami punya banyak dan gratis semuanya. Insya Allah kegiatan-kegiatan kita bersamai itu hadiah dari yayasan. Mudah-mudahan semua orang yang pengen anak-anaknya berkarir, berprestasi bagus dari Tunggal, sekolah di sekitar kita ini bisa menjadi lapak perdana untuk menuju karir yang gemilang. Amin amin ya rabbal Amin. Ya, demikianlah Bu yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah kalau mau ada sharing tanya jawab sama Ustaz, kalau nggak dimana sama anak-anak coba Barakallahu fikum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak bosan-bosannya para ustazah, bapak, ibu, dan para alim ulama mengingatkan kita dalam kebaikan. Salah satu mengingatkannya adalah tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bentuk ketakwaan kita kepada Allah itu salah satunya terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali persaudaraan di antara kalian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk ketakwaan itu adalah mempererat ukhuwah Islamnya, mempererat tali persaudaraan antara manusia dengan manusia yang lain. Mumpung masih di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat berkah ini, mari sama-sama kita saling memaafkan walaupun sedikit agak terlambat. Ini dikarenakan kita sudah di malam 28. Kali ini ada 28 ya Bapak Ibu ya. Udah mau habis sudah ya. Malam 12. Tapi masih ada waktu lagi untuk kita saling memaafkan antara manusia dengan manusia yang lain. Kenapa Rasulullah mengingatkan seperti itu? Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, karena ada balasan orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Di hadis yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah, yang diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannata qatih. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada punya izin kali, mohon maaf, masih ada punya salah sama tetangga, masih ada yang tidak cakapan dengan tetangga, bahkan masih ada yang bodoh semua itu kan. Nah, bisa saling memaafkan. Kenapa? Tapi jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan antara manusia dengan manusia yang lain. Karena apa? Itu tadi tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, selain meningkatkan ketakwaan, apalagi yang harus kita tingkatkan? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la'azidannakum. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku kata Allah, niscaya aku akan menambahnya. Dan barang siapa yang kufur ataupun yang tidak bersyukur atas nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tahu beberapa cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari tahu dulu apa itu rasa syukur. Kenapa harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata syukur itu berawalan dari bahasa Arab yang awal katanya itu syakara, lalu ditasnifkan jadi syukuran, lalu diakhiri dengan syukran, yang artinya berterima kasih. Berterima kasih atas bagaimana? Berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih diberikannya kita kesehatan, yang sampai saat ini masih diberinya kita kesempatan, umur yang panjang. Amin. Bahkan kita dapat menikmati lagi bulan-bulan ini yang bulan-bulan seibarat bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Kita masih diberikan kenikmatan lagi untuk berpuasa di dalamnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa cara ataupun bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama, syukur bil lisan, dengan mengucapkan kalimat hamdalah ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya? Sebagai setelah doa, setelah ketika makan. Apa Bapak Ibu doanya? Apa Bapak Ibu doanya? Enggak tahu Bapak Ibu doa mana? Alhamdulillahilladzi at'amana. Tapi diawali dengan kalimat hamdu. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua, apalagi contohnya? Ketika kita bangkit dari tidur. Setelah tidur kita seharian, kita bangkit dari tidur. Lalu apa yang kita baca doa? Apa yang kita bacakan? Alhamdulillahilladzi ahyana. Tapi diawali juga dengan kalimat hamdu, kalimat bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, salah satu bentuk rasa syukur itu adalah dengan mengucapkan kalimat hamdalah ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang kedua apa? Syukur secara perbuatan, dari zahir dan batin yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dan tak terhitung nilainya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bagaimana cara kita bersyukur secara perbuatan dengan batin kita, dengan zahir kita? Yaitu dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak gerakan badan kita yang sehat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agar kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menggerakkan seluruh tubuh kita ke jalan yang kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah syukur secara hati. Karena begitu banyak nikmat itu tadi yang kita terima, tapi kita yakin di dalam hati kita, Bapak Ibu, semua nikmat yang kita terima itu berasal dari Allah. Kita yakinkan dalam hati kita, semua nikmat itu berasal dari Allah aja. Itu adalah salah satu bentuk bersyukur secara hati. Agar apa? Agar hati kita bersih dari segala hal yang akan masuk ke dalam diri kita. Para Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Allah itu menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah untuk memerintahkan kita berpuasa. Berpuasa di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalimat ya itu diawali dengan kalimat ya, itu menggunakan harfun nida. Kalau secara di bahasa Arab kan Bapak Ibu, dinamakan itu harfun nida, yang artinya kalimat ya yang dipanggil sama Allah. Wahai, siapa wahai itu? Wahai yang dikatakan sama Allah itu panggilan orang-orang yang istimewa. Siapa orang yang istimewa Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang istimewa adalah orang-orang yang beriman. Siapa yang mengatakan diri dia beriman, angkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang mengatakan diri Bapak Ibu beriman? Apakah Bapak Ibu sudah tahu apa makna beriman? Apakah Ibu tahu makna iman itu apa? Oke, saya beri kasih tahu. Dalam suatu cerita, ada salah satu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ma huwal iman?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu iman?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Al-imanu tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yaumil akhir wa tu'minu bitaqdiri khairihi wa syarrihi." Yang artinya iman itu adalah yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Yang percaya adanya malaikat. Lalu yang ketiga apa? Yang percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Percaya adanya nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu percaya adanya hari akhir ataupun kita sebut dengan kiamat. Kiamat terbagi lagi menjadi dua Bapak Ibu, kiamat sughra dan kubra. Lalu yang terakhir adalah wa tu'minu takdiri khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik, percaya adanya takdir yang baik, lalu percaya adanya takdir yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama tadi disebutkan al-imanu tu'minu billah. Iman itu adalah yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi. Ada lagi yang bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal Islam?" katanya. Apa itu Islam? Apa itu yang Islam? Yang mengatakan dirinya Islam siapa? Kita. Semua makhluk yang ketika ditiupkannya ruh sama Allah Subhanahu wa taala itu dilahirkan dalam keadaan seorang Islam. Bahkan di sebuah cerita dalam hadis, maka beruntunglah ia ketika dilahirkan seorang orang tua yang orang tuanya beragama Islam, maka rugilah dia di dunia.
yang dilahirkan oleh orang tua yang lain daripada Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, wal malaikah. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 3 bagian. Yang pertama itu malaikat yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Lalu yang kedua siapa? Jin. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia. Setelah jin diciptakan dari api, Bapak Ibu, dari api neraka, lalu diciptakannya manusia yang dari tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi dapat disimpulkan dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut dari kitab tafsir Ibnu Katsir ataupun mufassir Ibnu Katsir. Dia menjelaskan adalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ulama sebagai contohnya, ulama Indonesia, yaitu Mbah Nun. Mbah Nun, almarhum Mbah Nun mengatakan bahwasannya singkirkan batu ataupun kain yang menghalangi orang-orang beribadah adalah suatu kebaikan. Kenapa dikatakan Mbah Nun seperti itu? Karena memang dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah. Sebesar zarrah, sebuah kitab tafsir menjelaskan kalimat zarrah itu adalah biji sawi. Sebesar zarrah, maka Allah pun akan membalas kebaikan itu. Begitu sebaliknya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarrah pun Allah akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.